Summa qala rahimahullahu taala al-hadits ar-rabi' ashar. Kata Nawawi rahimahullahu taala hadis yang ke-14. Kata beliau, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalas as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah rawahul Bukhari wa Muslim. 6. Kata beliau, dari hadis yang ke-14 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sudah berlalu biografi beliau, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Sudah berlalu pada hadis tentang penciptaan manusia ya di alam rahim. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali 3 perkara. Kecuali dengan 3 perkara. 6. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, as-sayyibuz zani. Orang yang sayyib, yakni sudah bukan perawan lagi, ya, laki-laki maupun perempuan, ini sayyib. Akan diterangkan, ini kata diitlakan untuk laki-laki dan perempuan, untuk dzakar wal unsa, yang belum menikah dikatakan as-sayyib. 6. As-sayyibuz zani, as-sayyib kau yang bukan as-sayyib laisa bibikr, ya, yang bukan perawan lagi, afwan. As-sayyib itu diitlakan untuk laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Ya. As-sayyibuz zani, yang pertama adalah yang as-sayyib dan dia berzina. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa. Nyawa dengan nyawa. Ya. Dan yang ketiga, wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari al jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. 6. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah pada hadis yang ke-14 ini. Ya, beliau rahimahullahu taala membawakan hadis ini untuk menjelaskan ya mengenai kapankah ismah dari seorang muslim itu terangkat. Ya, kapankah ismah dari seorang muslim itu terangkat? Dan ini sebenarnya secara global sudah disebutkan ya. Ya, sudah disebutkan di hadis yang ke-6 ya. Hadis yang ke-7, afwan. Hadis yang ke-8. Nah, sudah disebutkan secara global kemarin di pembahasan hadis yang ke-8 bahwa ismah seorang muslim itu terjaga terjaga ketika dia sholat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat dan zakat, kecuali dikatakan illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Ini ada seorang muslim ya ismahnya hilang ya kapan? Kalau ada hak Islam. Nah, apa yang dimaksud hak Islam di sini kita sudah jabarkan sebagiannya. Penjelasan yang lebih detail tentang hak Islam, yakni ada seorang muslim, ya, ada seorang yang asalnya muslim memiliki ismah, tapi kemudian dia ditumpahkan darahnya dikarenakan ada hak Islam. Apa hak Islam? Ini syarahnya di hadis yang ke-14. Jadi bisa kita katakan hadis yang ke-14 ini menjelaskan potongan kalimat bihaqqil Islam yang terdapat pada hadis yang ke-8. Yang terdapat pada hadis yang ke-8, bahwa seorang muslim kapan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat dan zakat, maka terjaga hartanya, terjaga darahnya, kehormatannya, kecuali kalau dia melanggar hak Islam. Nah, apa itu hak Islam? 3 perkara yang disebutkan di sini. Ya, 3 perkara yang disebutkan di sini. Maka ini tujuan dari Imam Nawawi rahimahullah, wallahu a'lam bissawab, membawakan hadis ini di sini untuk menjelaskan ya lebih lanjut mengenai hak Islam yang ketika dilanggar maka itu menghilangkan ismah, penjagaan terhadap darah seseorang. Ya.
terhadap darah seseorang. Baik. Dan di sini ya disebutkan la yahillu dam, tidak halal darah. Ya. Maka di sini yang dibahas khusus dalam masalah darah. Ini perbedaan antara hadis ini dengan hadis yang ke-8. Kalau di hadis yang ke-8 kan apa? Darah, harta, dan nyawa. Faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ya, dima'ahum wa amwalahum, harta dan apa namanya? Darah dan harta. Adapun di hadis ini cukup dengan apa? Masalah harta, masalah nyawa saja yang disinggung. Masalah darah saja yang disinggung. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menyebutkan dalam hadis ini tidak halal, yakni haram. Ya, tidak halal yakni haram, yakni hukum asal. Damu mri'in muslim adalah al-hurmah. Adalah apa? Terhormat, terjaga, ismah. Ya, maksum. Karena dikatakan la yahil, yakni asalnya haram. Nah, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 perkara. Di sini Nabi SAW menyebutkan 3 hal. Ya, dimulai dengan zina, membunuh, dan murtad. Di sini tentunya tertibnya bukan ditartib berdasarkan yang paling berat. Ya, karena jelas murtad lebih Murtad itu lebih berat dibandingkan membunuh dan berzina, kan begitu. Ya, sebagaimana membunuh secara umum lebih berat dosanya dibandingkan berzina. Ya. Lebih berat dosanya dibandingkan apa? Berzina. Namun di sini tertibnya justru dari zina, membunuh, baru murtad. Ya, kira-kira apa rahasia tertibnya seperti ini? Ya, para ulama menjelaskan bahwa di sini Nabi SAW mentertib demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin alasannya adalah tertibnya berdasarkan dosa pelanggaran yang paling sering terjadi, yang paling banyak terjadi di tengah masyarakat. Ya, dan jika demikian alasannya maka tepat. Ya, bahwa dari 3 dosa ini, dosa yang paling banyak tersebar adalah perzinahan. Adalah apa? Perzinahan. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan. Setelah itu murtad. Ya, murtad lebih jarang ditemui dibandingkan pembunuhan. Ya, pembunuhan lebih jarang ditemui dibandingkan apa? Perzinahan. Ya. Dibandingkan apa? Perzinahan. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal menumpahkan darah seorang muslim. Ya. Yang dimaksud di sini dengan menumpahkan darah yakni al-qatl, bukan sekedar menumpahkan dipukul keluar darah misalnya, enggak. Tapi yang dimaksud dengan darah di sini adalah al-qatl, pembunuhan, yakni nyawa. Yakni tidak halal nyawa seorang muslim. Ya, ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya. Dalam riwayat Imam Muslim ada disebutkan dengan tambahan la yahillu damu mri'in muslim yashhadu yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal menumpahkan, yakni membunuh seorang muslim yang dia bersaksi bahwa la ilaha illallah dan saya adalah Muhammadur Rasulullah. Saya adalah Muhammadur Rasulullah. Maka ini mempertegas ya, muslim yang yashhadu an la ilaha illallah dan saya adalah Rasulullah. Nah, diharamkan, tidak halal menumpahkan darah seorang muslim illa kecuali. Ya, ini namanya apa? Istisna, pengecualian. Kata para usulin, al-istisna mi'yarul umum. Mi'yar al-umum. yakni adanya istisna, pengecualian dalam suatu kalimat, itu menunjukkan bahwa kalimat sebelumnya itu bersifat umum. Ya. Pengecualian pada suatu kalimat itu menjadi mi'yar, penanda bahwa kalimat itu bersifat umum. Ya kan? Karena apa gunanya dikecualikan kalau tidak bersifat umum? Adanya pengecualian itu penanda bahwa kalimat itu bersifat umum. Maka kita lihat kalimat sebelumnya, tidak halal menumpahkan darah seorang muslim untuk alasan apapun, umum. Ya, untuk alasan apapun, untuk apapun itu. Tidak peduli apapun pelanggarannya, apapun kejahatannya, tidak boleh menumpahkan darah, membunuh seorang muslim yang yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Mutlak, umum, semua jenis pelanggaran. Tidak boleh ada yang dibunuh pelakunya. Umum. Illa kecuali. Ini berarti apa?
Nah, pengecualian dari keumuman, taksis al-muttasil namanya, bil muttasil. Nah, menunjukkan apa? Selain dari 3 perbuatan ini, dosa ini, tidak ada yang boleh dibunuh pelakunya. Tidak boleh ada yang dibunuh pelakunya. Pelanggaran apapun yang dilakukan selain 3 perkara ini, maka tidak ada yang boleh dibunuh. Ya. Maka di sini menunjukkan kepada kita apa namanya? Ya, termasuk kemungkaran yang besar adalah membunuh seorang, ya, tanpa alasan, membunuh seorang muslim, ya, dengan dosa-dosa yang bukan termasuk 3 perkara ini, misalnya menjamret, mencuri, merampok, ya. 6, tidak diperbolehkan untuk dibunuh, tidak oleh aparat, apalagi masyarakat biasa, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena hukum asalnya, ya, hukumnya jelas. Allah Ta'ala mengatakan apa? Man qatala mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, ya, maka balasannya adalah jahannam, ya, dia kekal di dalamnya. Dia kekal di dalamnya, yakni tinggal di dalamnya dalam jangka waktu yang sangat lama. Nas dari Quran bahwa dia akan tinggal dalam jangka waktu yang lama. Ya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknat dirinya. Maka ini hukum asal nyawa seorang muslim. Ya, maksum, memiliki hurma yang besar. Dan di antara bentuk atau ciri dekatnya hari kiamat adalah kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Banyaknya pembunuhan, waliyadzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah seorang muslim. Ya, darah seorang muslim. Ya, jadi bukan yang dilihat status KTP-nya, tapi muslim dipertegas yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dikatakan illa bi ihda salas, kecuali 3 perkara. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala menyebutkan di antara faedah bahwasanya warid dalam hadis-hadis yang lain, ya, adanya dosa-dosa yang lain yang dikatakan hukumannya juga dihukum mati, ya, juga boleh dibunuh. Ada hadis-hadis yang lain, kata beliau, ada banyak hadis yang lain yang menyebutkan adanya amalan-amalan, adanya dosa-dosa pelanggaran yang hukumannya juga hukuman mati, dibunuh. Tapi kata beliau kebanyakannya adalah hadis-hadis yang dhaif. Kebanyakannya hadis-hadis yang dhaif. Nah, kalaupun ada hadis dan pada apa, kalaupun ada hadis yang sahih, ya, kemudian disebutkan di situ ada amalan yang dikatakan dibunuh pelakunya, dihukum mati pelakunya oleh pemerintah, ya, dan tidak termasuk dalam 3 yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, maka pasti itu bisa ditarik, ada pasti benang merahnya untuk dikembalikan kepada 3 perkara ini, ya, 3 perkara ini. Apa-apa saja itu amal-amalannya, ini dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam Jami' al-Ulum wal Hikam. Jami' al-Ulum wal Hikam. Nah, dan lihat ya, ini pentingnya seorang mengambil ilmu dari guru, ya, mengambil ilmu dari guru, ya. Mereka telah melakukan penelitian, mereka sudah mengumpulkan, menghabiskan kadang bertahun-tahun umurnya untuk membahas suatu masalah, ya. Kita tinggal dapatkan kesimpulannya, si murid tinggal mendapatkan kesimpulannya, ya. Dan juga apa? Ini menunjukkan bahwa mengetahui apa namanya, kaidah itu jauh lebih penting, itu penting dibandingkan mempelajari furu. Karena furu kalau dipelajari itu banyak kasus-kasusnya, kasus-kasus kecil. Tapi ternyata kasus-kasus ini berpulang kepada satu asal yang sama. Maka mempelajari, mengetahui asal ini penting karena menghemat waktu seorang muslim. Ya. Kita tidak akan dapatkan kesimpulan seperti ini kalau kita tidak duduk kepada seorang guru. Ya. Kita tidak belajar kepada seorang guru. Ini kesimpulan yang berharga bahwa semua hadis yang menyebutkan adanya dosa-dosa lain yang dihukum dengan hukuman mati selain dari 3 ini, maka hadisnya kebanyakannya dhaif. Kalaupun ada yang sahih, dan memang ada yang sahih, maka amalan yang tersebut di dalamnya itu pasti berpulang kepada 3 perkara ini. Ini kan kaidah penting sekali. Maka dimanapun kita mendapatkan hadis, kemudian disebut dan hadisnya sahih, ya,
atau dimanapun kita mendapatkan hadis, dalil, hadis tersebut disebutkan ada suatu amalan yang ancamannya dibunuh, maka kita katakan imma hadisnya doif, ataukah hadisnya sahih, tapi kembali kepada tiga perkara ini. Kembali pada tiga perkara ini. Nah, dan usul, ya, perkara-perkara mendasar yang menyebabkan darah seorang muslim boleh ditumpahkan, boleh dibunuh, itu ada tiga. Berdasarkan hadis ini. Kita katakan tadi usul, artinya semua perkara-perkara lain yang kalau ada yang syah dikatakan dihukum mati, bisa kembali kepada tiga asal ini. Ya, usul, ya, tiga perkara mendasar yang membolehkan darah seorang muslim ditumpahkan ataupun dibunuh, ada tiga. Yang pertama adalah intihakul farjil muharram. Intihakul farjil muharram. 6. Melanggar kemaluan yang maksum. Ya. yakni melakukan pelanggaran pada al-farj, ya, yang haram. Yang apa? Yang haram. Perzinahan kah? Apa namanya? Liwat, ya, liwat sodomi misalnya, ya, ataukah hubungan sesama jenis walaupun tidak terjadi apa namanya aljima, ya. Ini semua pelanggaran pada apa? Pada al-farjul haram. Maka dosa-dosa yang berhubungan dengan intihak al-farjil haram, melanggar kehormatan farj yang maksum, itu semua apa namanya? Hukumannya hukuman mati secara umum. Kemudian yang kedua, tentunya kecuali ketika ada dalil yang mengecualikan. Nah, kemudian asal yang kedua adalah safkud damil haram, menumpahkan atau membunuh nyawa yang diharamkan untuk dibunuh. Membunuh nyawa yang diharamkan untuk dibunuh. Dan yang ketiga adalah tarkuddin wa mufaraqatul jamaah. Ya, tarkuddin wa mufaraqatul jamaah. Ya, meninggalkan agama dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, yakni imma dengan murtad, imma dengan memerangi kaum muslimin. Ya, dia tidak murtad tapi dia memerangi kaum muslimin sebagaimana kaum Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Tidak ada sahabat yang mengkafirkan Khawarij, tapi dia memerangi kaum muslimin. Maka ini mufaraqatul jamaah juga. Ya, mufaraqatul jamaah. Ini tiga usul, ya, yang membolehkan nyawa seorang muslim untuk ditumpahkan. Darah seorang muslim ditumpahkan. Jelas ya? Taib. Kita lihat dosa yang pertama, disebutkan as-sayyibuz zani. As-sayyib az-zani. 6. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam ta'liqnya, as-sayyibuz zani ma'nahu al-muhsan idza zana. Ya, yang dimaksud dengan as-sayyib adalah al-muhsan. Ya. Al-muhsan yakni laki-laki ataupun perempuan yang sudah terjaga kehormatannya. Dengan apa? Dengan pernikahan. Walaupun nanti ada kriteria lebih detail dalam kutubul fiqh. Kata beliau yang dimaksud dengan as-sayyibuz zani yakni al-muhsan idza zana. Orang yang sudah memiliki apa namanya? Sudah memiliki sudah ihsan kemudian dia berzina. Maka dia ini yang dihukum maka dia ini yang boleh ditumpahkan darahnya. Kata Nawawi rahimahullahu taala, walil ihsani syurutun ma'rufatun fi kutubil fiqh. Dan ihsan ini memiliki beberapa persyaratan yang ma'ruf dalam buku-buku fikih. Tapi para fuqaha menyebutkan dobit, batasan ataupun definisi dari ihsan adalah atau al-muhsan. Siapa itu al-muhsan? Al-muhsan adalah man jama'a, ya, man jama'a fi farjin wa huwa hurrun mukallafun fi aqdin nikahin sahih, fi aqdi nikahin sahih. Iya, al-muhsan, dan ini kita sudah sebutkan ya bahwa as-sayyib itu asalnya diitlakkan untuk laki-laki dan perempuan yang sudah muhsan. Walaupun kebanyakan itlaknya memang untuk perempuan, tapi secara bahasa untuk laki-laki dikatakan sayyib juga syah, tidak ada masalah. Ya. As-sayyib adalah al-muhsan. Siapa itu al-muhsan? Apa kriterianya? Al-muhsan adalah man jama'a fi farjin wa huwa hurrun mukallafun fi aqdi nikahin sahih. Al-muhsan adalah orang yang melakukan jima,
Jimanya di mana? Fi farjin, di farj. Ya, di farj. Bukan di kubul. Bukan di dubur, afwan, di farj. Ya, man jama'a fi farjin wa huwa hurrun. Dia merdeka. Mukallafun. Mukallaf itu akil balig. Akil balig. Fi aqdi nikahin sahih. Yang dia melakukan jima itu dalam apa? Dalam akad nikah yang sahih. Dalam akad nikah yang sahih. Ini yang dikatakan apa? Dikatakan muhsan. Jadi orang yang melakukan jima, walaupun jima itu sendiri sudah dimanakan fi farj, cuman saya tambahkan fi farj untuk menegaskan saja. Jima asalnya itu fi farj. Nah, menjama'a fi farj, orang yang melakukan jima di farj. Maka semua orang yang belum melakukan jima di farj itu bukan muhsan. Walaupun dia sudah menikah. Walaupun dia sudah menikah, sudah akad nikah nih, sudah akad nikah tapi belum jima fi farj, maka dia belum muhsan. Ya, ini belum muhsan dalam konteks ini, dalam pembahasan rajam ini. Nah, kalau ada orang sudah menikah tapi belum jima untuk pertama kalinya, belum jima, ya. Lantas dia berselingkuh, maka dia belum terkena hukum muhsan di sini. Jadi syaratnya harus sudah jima fi farj. Kemudian yang kedua hur, merdeka. Kalau ada budak menikah sudah jima tapi dia kemudian si budak ini kemudian melakukan perzinahan, ya, maka juga tidak masuk dalam hukum ini. Kenapa? Syaratnya harus hur. Muhsan itu harus hur. Kemudian yang kedua mukallaf. Kalau dia tidak berakal, orang gila, atau dia belum balik. Dia belum balik. Ini juga tidak kena hukum. Tidak kena hukum, dihukum mati, dirajam, tidak kena hukum. Kemudian fi aqdi nikahin sahih, pada akad nikah yang sahih. Artinya kalau ada seorang yang berzina, ya, berhubungan bukan dalam konteks pernikahan, berzina dia. Setelah dia berzina lagi. Nah, berzina yang kedua kalinya juga tidak kena hukum had, tidak kena hukum rajam. Kenapa? Karena walaupun dia sudah jima sebelumnya, tapi jima yang pertama itu bukan dalam akad nikah yang sahih. Jelas sampai sini ya? Iya. Keluar darinya akad nikah yang batil. Ya, misalnya orang nikah mut'ah. Nikah mut'ah, dia melakukan jima dalam nikah mut'ahnya, setelah itu dia berzina, maka ini juga tidak kena hukum. Kenapa? Karena pada dasarnya dia tidak muhsan dengan nikah zina tersebut. Nikah zina bukan akad nikah yang sahih. Demikian pula nikah syubhat. Nikah syubhat. 6. Ya, misalnya ada dua orang yang bersaudara, saudara susuan, menikah, tidak ketahuan, tidak ditahu. Menikah dia. Ya, menikah. Nah, belakangan ketahuan ternyata mereka saudara sudah punya anak, misalnya, tentu sudah berhubungan, sudah punya anak. Belakangan ketahuan dia mereka saudara susuan, maka baik si laki-laki maupun si perempuan belum dianggap muhsan. Ya, belum dianggap muhsan. Kenapa? Walaupun sudah berhubungan, sudah terpenuhi semuanya, tapi akad nikahnya bukan akad nikah yang sahih. Jadi kalau dia berzina, dia tidak kena hukum. Dia tidak kena hukum. Taib. Nah, siapapun dari orang yang melakukan perzinahan dan dia belum muhsan, belum terpenuhi semua syarat-syarat yang disebutkan di sini, maka hukumannya bukan dirajam, bukan dihukum mati, tapi dihukum dengan hukuman cambukan 100 kali dan ditagribu am, diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun. Jelas ya, ini penting memahami dawabit ataupun ta'rif, definisi para fuqaha dalam suatu istilah. Nah, maka sayyib seperti yang sudah kita terangkan definisinya ini. Dikatakan as-sayyibuz zani, ini orang pertama yang dibolehkan untuk dibunuh. Dan dibunuhnya pun dengan cara yang sesuai dengan syariat, bukan sekedar dibunuh begitu, tapi dengan cara dirajam. Di mana rajam adalah ramyuhu bil hijarah hatta yamut. Ramyuhu bil hijarah hatta yamut. Dia dilempar dengan batu sampai dia mati. Dan ini berdasarkan ijma kaum muslimin. Berdasarkan ijma kaum muslimin. Taib, yakni al-jaza' min jinsil amal. Sebagaimana dia menikmati, merasakan kenikmatan dengan jalur yang haram, di mana dia merasakannya pada seluruh tubuhnya, maka dia pun merasakan hal tersebut pada seluruh tubuhnya, rasa sakit pada seluruh tubuhnya. Taib. Kemudian orang yang kedua adalah wan nafsu bin nafsi, atau penyebab yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi. Iya, nyawa dengan nyawa. Apa yang dimaksud dengan nyawa di sini? Ya. Yang dimaksud dengan nyawa di sini yakni nyawa yang setimpal. Ya,
nyawa dengan nyawa, yakni suatu nyawa dibunuh dikarenakan dia membunuh nyawa yang lain. An-nafsu bin nafsi. Ya. 6. yakni penjawab yang kedua seorang boleh dihukum mati atau penjawab kedua seorang boleh dibunuh adalah ketika dia membunuh orang lain. Ya, tentunya dengan aturan-aturan dalam syariat, yakni membunuh yang sekufu dengannya. Yang sekufu dengannya. Karena dikatakan an-nafsu bin nafsi, yakni dipersyaratkan mukafa'ah dalam nyawa. Kapan nyawanya tidak mukafa'ah, tidak sekufu, maka tidak boleh dibunuh. Misalnya orang tua membunuh anak, apakah orang tuanya dihukum mati? Enggak, karena nyawa orang tua dengan anak tidak setara, tidak mukafa. Ya, jelas sampai sini? Ya, orang tua nyawanya lebih berharga dibandingkan anak. Maka ketika orang tua membunuh anaknya, orang tua enggak boleh dihukum kisos, karena tidak ada mukafa dalam nyawanya. Demikian pula muslim membunuh kafir. Apakah muslimnya dibunuh? Juga tidak. Karena tidak ada mukafa dalam nyawa. Nyawa muslim lebih berharga dibandingkan nyawa kafir. Jelas sampai sini ya? Ya, ini apa namanya? Tidak adanya mukafa'ah. Jadi harus ada mukafa'ah. Walaupun Al-Hanafiyah berdalil dengan hadis ini, dengan zahir hadis ini, an-nafsu bin nafsu, nyawa dengan nyawa. Ya, pokoknya nyawa dengan nyawa. Makanya kata Al-Hanafiyah, ada orang merdeka membunuh budak, orang merdekanya dikisos. Ada orang muslim membunuh orang kafir zimmi, maka muslimnya dikisos. Ini dalam mazhab Hanafiyah khilafan lil jumhur. Ya, dan ini pendapat yang kurang tepat. Yang benar adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan nyawanya harus mukafaah, harus apa? Takafu di antara nyawanya. Maka orang merdeka membunuh budak, nggak boleh orang merdekanya dikisos karena perbedaan apa? Perbedaan nilai nyawanya. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Nah, kemudian dan tentunya pembunuhan, ya, ini juga dengan cara apa? Dengan cara dikisos, dipenggal, ya. Ini dengan ditebas pedang dari arah apa, benda tajam dari arah tengkuknya, ya. Maka dibunuh dengan cara yang cepat dan tidak menyakitkan. Dia tidak sempat merasakan sakitnya, berbeda dengan hukuman mati yang ada sekarang, ya, yang mungkin secara zahir lebih manusiawi menurut mereka, tapi itu lebih kejam. Apakah dengan racun, dengan kursi listrik, dengan ditembak misalnya dan semacamnya. Bisa jadi meleset, bisa jadi dia tidak langsung mati, dia merasakan sakitnya. Tapi ketika seorang dipenggal, itu pun dipenggal dari belakang, bukan dari depan. Kenapa? Karena yang dari depan itu binatang, hewan. Kalau mau dipotong dari depan, maka tidak boleh menyerupakan manusia dengan binatang dalam cara membunuhnya. Ini diantara bentuk pemuliaan Islam kepada manusia. Hatta ketika dia dibunuh, tidak boleh diserupakan dengan binatang. Harus dari belakang. Ya, harus dari belakang. Nah, karena cepatnya terpotong, dia tidak sempat merasakan sakitnya. Ini kan kemuliaan. Ya, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu menghukum mati, maka hukum mati dengan cara yang baik, yang sebisa mungkin dia tidak merasakan sakitnya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, yakni murtad, dan mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan jamaah kaum muslimin, ya, yakni kaum separatis yang memerangi kaum muslimin. Walaupun dia tidak murtad, tapi kaum separatis yang berusaha untuk menyerang kaum muslimin, ini juga dihalalkan, ya, diperangi oleh kaum muslimin. 6. Yang dimaksud dengan at-tariku lidinihi di sini, ya, jadi kalimat al-mufariqu lil jamaah itu adalah tafsiran dari at-tariku lidinihi. Ya, kalimat al-mufariqu lil jamaah, yakni jamaatul muslimin, itu diantara bentuk penafsiran tariku lidinihi, yang meninggalkan agamanya dan mufariqu lil jamaah. Ya, maka diantara bentuk tariku lidinihi adalah, atau afwan, diantara, ya, bahwa al-mufariqu lil jamaah diantara bentuknya adalah al-murtad. Di antara bentuknya adalah apa? Al-murtad. Nah, dan al-murtad definisinya disebutkan oleh Ibn al-Attar rahimahullahu ta'ala, bahwa al-murtad adalah man ankara zahiran qad ajma'al ulama ala annahu min dinil Islam. Al-murtad adalah man ankara zahira qad ajma'al ulama'u ala annahu min dinil Islam. Afwan. Iya, nah, bahwa al-murtad adalah orang yang mengingkari, ya, orang yang mengingkari secara terang-terangan. Ini kalimat terang-terangan untuk mengecualikan munafik, karena munafik kan tersembunyi, kita nggak tahu, ya. Man angkara zahiran, orang yang mengingkari secara terang-terangan,
apa yang disepakati oleh para ulama bahwa itu merupakan bagian dari agama Islam. Kapan ada suatu perkara yang sepakat ulama itu perkara Islam, bagian dari agama Islam, lantas ada orang yang mengingkari, maka ini murtad karenanya. Ya, istilahnya apa? Ma'lumun fid dini bil darurah. Secara daruratan orang tahu itu bagian dari agama. Lantas ada yang mengingkari, maka hukumnya apa? Murtad. Ada orang mengatakan salat zuhur itu sunnah. Salat zuhur sunnah, murtad dari Islam. Ya, murtad dari Islam. Ada yang mengatakan bahwasanya perzinahan itu boleh. Ini murtad dari Islam. Ada yang melegalkan, mengatakan bahwa minum khamar itu boleh. Ya, itu murtad dari Islam. Kenapa? Ini perkara-perkara yang jelas dalam agama, bagian dari agama. Lantas dia mengingkari. Ya, lantas dia apa? Mengingkari. Dia mengatakan zakat secara umum, zakat harta hukumnya tidak wajib. Puasa Ramadan hukumnya sunnah. Ini murtad dari Islam. Kenapa? Dia mengingkari perkara yang sepakat para ulama itu bagian dari agama Islam. Itu bagian dari agama Islam. Yani hukumnya jelas dalam agama Islam. Disepakati hukumnya oleh para ulama. Baik. Walaupun tentunya kemurtadan itu tidak terkait dengan pengingkaran saja. Ya. Di sini Ibnu Attar menyebutkan man angkara, siapa yang mengingkari. Di sini hanya sebagian bentuknya tentunya. Definisi yang beliau sebutkan ini masih kurang lengkap sebenarnya. Nah, tapi setidaknya itu sudah memberikan gambaran bentuk kemurtadan dalam hal i'tiqad. Ya, wa illa kemurtadan itu bisa berupa ucapan. Kemurtadan itu bisa berupa fi'il, perbuatan. Yani walaupun dia tidak mengingkari, tapi kalau perbuatannya dia melakukan perbuatan tersebut. Ya. Dan itu perbuatan termasuk perkara yang sepakat para ulama. Siapa melakukan itu murtad tanpa memandang apa niatnya, maka itu juga murtad. Itu juga murtad. Dan ini pembahasan tentang kemurtadan tentunya pembatal keislaman ini penjelasannya di tempat yang lain. Baik. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang murtad dari agama atau sebelumnya al-mufariqu lil jamaah, orang yang memisahkan diri dari al-jamaah. Kata Ibnu Attar rahimahullahu taala, hadis ini juga mencakup semua orang yang keluar dari jamaah dengan bid'ahkah atau dengan bagi melampaui batas memerangi kaum muslimin sebagaimana al-khawarij. Jadi yang dimaksud dengan keluar dari jamaah dengan bid'ah tentunya bukan bid'ah ini yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah bid'ah yang mukaffirah. Bid'ah yang mengkafirkan, maka dia dianggap keluar dari al-jamaah dengan bid'ahnya. Bukan sembarangan bid'ah yang dimaksud di sini. Karena sepakat para ulama, mubtadi tidak dihukum mati, enggak. Mubtadi itu tidak dihukum mati. Kalaupun ada disebutkan dalam sebagian bentuk ada mubtadi yang dihukum mati, itu gara-gara bid'ahnya mukaffirah, bukan gara-gara asal bid'ah itu sendiri, tapi karena bid'ahnya mengkafirkan dan dia murtad, kembali kepada murtad dengan bid'ahnya. Jelas sampai sini. Jadi bukan sekedar bid'ah, tapi bid'ah yang mukaffirah. Ataukah bid'ahnya mengantarkan dia untuk memerangi kaum muslimin? Ya, al-mufariqu lil jamaah seperti khawarij. Khawarij bid'ahnya tidak mengkafirkan, tapi ketika bid'ahnya mengantarkan dia memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin bisa memerangi mereka. Jelas sampai sini ya? Baik. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang murtad dari agama itu dihukum mati. Walaupun sebelum dihukum mati disunnahkan dia untuk disuruh bertobat. Ini pun permintaan tobatnya bukan wajib, disunnahkan. Ya, ini tergantung pemerintahnya. Misalnya ada orang murtad, maka kalau dia langsung dihukum mati tanpa disuruh taubat juga tidak ada masalah, karena tidak wajib. Ya, tidak wajib untuk disuruh taubat. Kapan dia murtad langsung dihukum mati misalnya, dan ini tergantung kebijakan pemerintah tentunya, ijtihadnya pemerintah. Nah, kalau pemerintah disunnahkan bagi pemerintah ataupun siapapun yang terkait untuk memberikan khusus pemerintah ya, karena ini hubungannya dengan hukuman mati. Disunnahkan bagi pemerintah untuk istitab, ya, meminta taubat dari orang yang murtad. Nah, berapa lama waktu dikasih tempo untuk bertobat? Ya, di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan diberikan tempo 3 hari. Ini, ada orang murtad, dibawa ke pemerintah, diperingatkan, dinasihati, kemudian dilihat 3 hari. Kalau 3 hari tidak kembali, maka dihukum mati. Dan pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang paling sahih dikatakan oleh Ibnu Attar rahimahullah, yang paling sahih adalah saat itu juga. Ya. Sekarang dibawa ke pengadilan, ya, siap-siap dihukum mati. Sebelumnya disuruh kamu tobat sekarang. Kalau tidak tobat sekarang, langsung dibunuh saat ini juga. Ya. Dan ini pendapat yang lebih tepat bahwasanya
istitabnya itu saat itu juga. Tidak dikasih tempo 3 hari, saat itu juga. Saat itu kamu tobat, kalau tidak langsung dihukum mati saat itu juga, tidak diberikan tempo sampai 3 hari. Taib. Kemudian masalah berikutnya adalah kalimat wattariku lidinihi, yang meninggalkan agamanya. Ya. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dinihi, din di sini adalah Islam, yang meninggalkan agama Islam. Ini yang dihukum mati. Ya. Karena ada suatu masalah dibahas oleh para fuqaha. Bagaimana misalnya kalau ada orang agama Yahudi murtad dari Yahudi pindah Nasrani. Pindah agama Nasrani. Apakah dia dihukum mati atau bagaimana? Ya, sebagian ulama mengatakan dia juga dihukum mati. Kenapa? Dalilnya adalah hadis ini, at-tariku lidinihi. Din di sini bukan bermakna Islam, tapi din, agama secara umum. Dia sudah punya agama sebelumnya, lantas dia meninggalkan agamanya. Pindah agama, walaupun masih sesama agama kafir. Yahudi pindah ke Nasrani. Ketika dia pindah, maka berarti dia meyakini agama yang sebelumnya, yakni agama Yahudi, itu batil. Makanya dia pindah ke Nasrani misalnya. Maka ini pun berlaku padanya hukuman mati, karena dia meninggalkan agamanya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Yang dimaksud dengan din di sini bukan agama secara umum, tapi agama Islam. Yakni yang kena hukuman kisos, hukuman mati, ya, hanyalah mereka yang keluar dari agama Islam. Adapun yang pindah dari agama satu ke agama lain dan sama-sama agama kafir, maka ini diperlakukan seperti kafir zimmi. Diperlakukan seperti kafir zimmi, enggak dibunuh. Ya, tapi diperlakukan seperti kafir zimmi. 6. Tidak ada bedanya antara pindah dari Yahudi ke Nasrani, Nasrani ke Yahudi misalnya, ya tetap kafir. 6. Tidak dihukum mati. Wallahu taala alam bissawab. Nah, kemudian sebagai tambahan, kita sudah sebutkan tadi bahwa semua yang disebutkan dalam hadis-hadis yang tidak tersebut dalam hadis ini itu berpulang kepada 3 ini. Makanya seperti misalnya pencuri, perampok, begal dan semacamnya, ya, dia ketika membahayakan diri kita, pada dasarnya kita hanya mencoba untuk mencegah dia agar tidak membunuh kita. Ya, menghindari jangan sampai kita membunuhnya. Kecuali kalau kita terdesak dan tidak ada satupun cara untuk menghentikan kezaliman dia kecuali dengan membunuhnya, maka barulah ketika itu dibunuh. Maka niatnya membunuh adalah ittiraran, terdesak, bukan dari awal dia ada pencuri masuk sudah niat mau membunuh. Ini al-qatil wal maqtul finnar, kata Nabi SAW. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Kenapa yang dibunuh masuk neraka? Ya, fa innahu kana harisun ala qatli sahibihi. Karena dari awal dia sudah bertekad untuk membunuh saudaranya. Ya. Maka ketika terjadi peperangan di antara dua kaum muslimin karena ijtihad, maka selayaknya, ya, baik karena ijtihad atau karena misalnya ijtihad sesama kaum muslimin perang saudara, ya, sebagaimana yang terjadi di kalangan sahabat, di sebagian sahabat. Ataukah tadi ada orang muslim pencuri, penjamret yang membahayakan nyawa, begal dan seterusnya sesama muslim, maka hukum asalnya adalah seorang tidak boleh berniat untuk membunuh, kecuali itu merupakan jalan terakhir untuk melepaskan diri dari kezalimannya. Taib. Satu hal yang terakhir saya lupa, dan ini sudah pernah ditambih tapi kita tambih lagi, bahwa yang melakukan hukuman mati pada 3 perbuatan ini atau pada pelaku 3 perbuatan ini adalah pemerintah. Tidak diserahkan kepada masyarakat, tidak boleh main hakim sendiri, tidak diserahkan kepada ulama, tidak diserahkan kepada pemimpin komunitas, kepada ketua kelompok, yayasan dan seterusnya, ataupun organisasi, bukan. Yang menjalankan hukuman mati pada 3 perbuatan ini adalah pemerintah. Sebagaimana yang masyhur disebutkan oleh para ulama. Wallahu taala alam bissawab. Naktafi bi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.